Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini mata kuliah interaksi manusia dan komputer akan membahas mengenai sistem operasi. Ya, semua sudah tahu sistem operasi itu apa, ya. Biasanya dikenal juga dengan operating system, ya. Di slide ini bisa dilihat bahwasannya sistem operasi itu sangat banyak saat ini. Hari ini yang Bapak tampilkan ini adalah sistem operasi yang diadopsi oleh komputer. Sebenarnya sistem operasi itu ada juga yang diadopsi oleh berbasis kepada mobile atau smartphone, ya. Namun hari ini kita bahas mengenai yang ada di komputer. Jadi sistem operasi adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengaktifkan semua instrumen perangkat komputer. Nah, yang lazim digunakan saat ini adalah Windows dan Linux. Ya, jadi varian-varian Linux itu ada Red Hat, Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu, dan lain-lainnya. Sedangkan awal-awalnya terbentuknya teknologi komputer ini, awalnya IBM memiliki dua basis kekuatan besar, yaitu hardware dan software. Namun dengan adanya pelarangan untuk monopoli, IBM hanya mengerjakan hardware dan Microsoft untuk software, ya. Nah, ini dia, ini bisa kita lihat. Jadi di luar daripada IBM itu ada beberapa lagi perangkat-perangkat lain, ya, berbasis kepada Apple semuanya, ya, yang menggunakan Macintosh, ya. Jadi kita bisa menggunakan perangkat yang berbeda dengan sistem operasi yang berbeda, tapi lazim banyak digunakan adalah berbasis kepada Microsoft Windows, ya, Windows. Jadi dari Windows itu generasinya dari Windows 3, 3.11, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 berbasis server, dan banyak lagi mungkin yang tidak disebutkan, ya, Windows. Jadi dari ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, tergantung daripada kemampuan komputer kita mengolahnya. Oke. Nah, untuk sistem operasi dibagi berdasarkan cara kerjanya. Jadi kalau kita menggunakan sistem operasi, kita harus bisa juga mengetahui kita akan menggunakan yang mana nih. Text mode dijalankan dengan mengetik perintah seperti MS-DOS. Tadi kan sudah dibahas, ya, pada materi-materi sebelumnya sudah dibahas bagaimana MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Lalu yang kedua ada Graphic User Interface atau GUI mode, dijalankan dengan aplikasi berbasis Windows. Contohnya MS Windows, ya. Jadi kalau Anda bisa membayangkan sekarang laptop Anda menggunakan apa sekarang? Pastinya laptop Anda menggunakan berbasis kepada under Windows. Sistem operasinya berbasis Windows. XP kah dia, 7 kah dia, Windows 8, Windows 10. Nah, ini dia. Ini berbasis Graphic User Interface atau GUI. Jadi kita cukup menjalankan berbasis kepada grafis saja. Kita tinggal klik sana, klik sini, langsung bisa akses. Tapi kalau text mode, kita harus mengetikkan perintah-perintah dasarnya, ya, perintah-perintah dasar. Jadi harus paham. Jadi sistem kerja dari operating system itu dibagi menjadi dua, text mode dan graphic user interface atau GUI. Pak, apakah masih ada sekarang text mode? Text mode untuk sistem operasi memang tidak ada lagi, ya. Semua sudah disupport menggunakan graphic user interface. Nanti beberapa aplikasi text mode oleh Microsoft masih dimasukkan ke dalam
berbasis kepada Windows. Jadi kita masih gunakan. Nanti gunanya untuk apa saja untuk saat ini nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah tampilan untuk text mode. Ya, text mode itu. Jadi ada yang di gambar yang pertama ini untuk Microsoft. Ya, mungkin pernah ada yang menggunakan di Microsoft. Ya. Lalu yang di sebelah kanannya ini adalah text mode yang digunakan berbasis kepada Linux. Ya. Jadi untuk perintahnya kita harus menguasai atau menghafal daripada perintah per perintah. Ya, bagaimana perintah ini dikenal oleh komputer lalu dieksekusi untuk dapat diproses menjadi satu perintah pada komputer. Ya. Jadi Microsoft itu juga dikenal dengan closed source, Linux open source. Jadi maksudnya begini, produk Microsoft itu semuanya berbasis kepada berbayar. Jadi yang kita gunakan itu adalah produk-produk berbayar. Ya, kita harus menggunakan produk originalnya. Sedangkan Linux atau dikenal dengan open source adalah produk-produk yang bebas di pasaran. Jadi semua orang bebas untuk menggunakan, bebas juga untuk memodifikasi sehingga ditemukan varian-varian Linux yang terbaru. Nah, ini dia. Jadi text mode itu ada di Microsoft dan juga ada di Linux. Oke. Untuk menjalankan text mode pada Windows ini sangat gampang sekali ya. Jadi kita bisa menggunakan Windows, tapi ada juga perintah text modenya di sana. Caranya begini. Pada sudut kiri bawah Anda pasti sudah mengetahui di sana ada tombol start. Ya, tombol start untuk Windows. Anda klik. Lalu pada tombol klik start ini Anda lihat di sana ada search program and file. Ya, atau untuk searching lah gitulah. Nanti ada kolom searching. Ya, ada gambar kaca pembesar. Anda ketikkan saja di sana komen. Ya, komen. Lalu setelah komen itu di enter atau di klik search, akan keluar administrator command prompt. Apa itu command prompt? Nah, ini dia. Kayak begini nih command prompt ini nih. Prompt itu nanti ada tanda underscore itu yang kedip-kedip dia. Itu command prompt. Jadi perintah, prompt untuk perintah. Ya. Nah, maka dengan itu berarti text mode sudah aktif. Kita tinggal gunakan saja, ya. Nanti untuk materi ini kita akan praktekkan. Jadi untuk videonya tidak begitu panjang, tapi nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara kita menggunakan text mode di sistem operasi Windows. Nah, ini dia. Ya, sebenarnya mengadopsi text mode dan GUI mode, ya, text dan GUI mode itu sebenarnya perintahnya sama, tujuannya sama, cuman hanya caranya berbeda. Ya, kalau di text mode itu kita cukup ketik dir, singkatan daripada directory. Kalau di graphic user interface kita mengklik Windows Explorer. Ya, Windows Explorer, maka akan tampil file-file apa saja. Sama dengan dir, kita akan menampilkan file apa saja. Lalu kita ingin spesifik, ya, spesifik yang ditampilkan dir/p, dir/w, ya. Nah, di sini juga ada, di GUI juga ada.
kita tinggal mengubah change your view. Jadi tampilannya mau pakai thumbnail, mau pakai list, mau pakai dub. Jadi kita bisa melihat ya. Ini kita bisa lihat. Jadi sama sebenarnya, cuman yang satu teks, yang satu grafik. Nah, untuk mengcopy, jadi memindahkan satu file ke file berikutnya, ke objek berikutnya. Kalau di text mode kita ketik perintahnya copy, lalu disambung lagi dengan apa gitu. Kalau bintang titik bintang berarti mengcopy seluruhnya. Kalau copy bintang titik exe berarti yang di copy hanya extension exe dan selain-lainnya lagi. Kalau untuk di GUI itu kita cukup mengklik tombol send pada file yang akan kita kirim, atau tombol copy juga ada, lalu letakkan di tujuan dengan paste ya. Nah, ini salah satu contoh. Yang contoh ini nanti akan menjadi tugas bagi Anda untuk dikembangkan kesamaan antara text mode dengan graphic user interface ya. Nah, kalau ditanya zaman sekarang apa manfaat text mode, mungkin jawabannya tidak banyak. Tidak akan banyak manfaatnya kita menggunakan text mode, tapi paling tidak dari yang text mode ada di sini sedikit ada manfaatnya. Yang pertama, menjalankan perintah saat hard disk diperbaiki. Ingat ya, kalau hard disk diperbaiki itu kan kita tidak bisa menjalankan pakai grafik, kita tidak bisa membuka dia karena dia offline, karena dia itu tuh dijalankannya tidak under window. Jadi kita bisa menjalankan menggunakan text mode ya. Kita bisa text mode, kita bisa lihat file-file apa saja yang perlu dan tidak perlu. Kalau tidak perlu kita bisa hapus, yang perlu kita bisa selamatkan ya. Itu kalau seandainya kondisinya urgent, kita bisa menggunakan text mode. Lalu text mode juga bisa menjalankan save mode saat komputer bermasalah ya. Kalau komputer Anda bermasalah, tidak bisa jalan sistem operasinya, biasanya kita menjalankan save mode kan, dengan menekan tombol F4 atau F5 ya. Pada saat kita restart, maka akan tampil di sana save mode itu, ada tulisan save mode di keempat sudut pada monitor kita ya. Jadi dari save mode ini bisa dia akan menampilkan, diarahkan kita ke command prompt, atau juga bisa diarahkan ke graphic user interface atau GUI ya. Jadi ada juga perintah command promptnya di sana. Jadi kalau dia tidak bisa masuk ke sana, kita pakai save mode, kita bisa pakai command prompt lagi. Atau yang ketiga, manfaatnya alternatif pilihan input perintah beberapa perangkat eksternal jaringan komputer. Nah, di perangkat jaringan ini, di beberapa peralatan-peralatannya itu masih ada menggunakan text mode ya. Dan kalau kita mencoba untuk tidak connect jaringan kan, kita biasa juga menggunakan perintah ping. Ping itu apa? Nah, ping itu salah satu adalah text mode. Kita mau ping kemana sekarang? Ping yang lagi online atau ping ke diri sendiri, itu menggunakan text mode ya. Lalu perangkat-perangkat berbasis jaringan, contohnya Mikrotik, contohnya juga lagi menggunakan Cisco, itu masih menggunakan, ada disediakan untuk text modenya ya. Text mode masih disediakan. Jadi text mode tidak langsung ditinggalkan setelah munculnya berbasis kepada GUI, tapi masih digunakan walaupun tidak signifikan ya. Semua sekarang berbasis kepada web browser menggunakan under GUI ya, under Windows. Baik, nanti untuk kelanjutan daripada materi ini kita ada prakteknya. Prakteknya itu gini, Anda diminta dahulu mencari, tolong Anda masing-masing membuat dalam bentuk tabel
untuk persamaan perintah teks dan GUI mode minimal 10. Tadi Bapak sudah kasih yang 3 ya. Yang 3 jangan diulangi kembali, tapi Anda lanjutkan lagi dari 1 lagi ya. Itu banyak. Kalau Anda menggunakan komputer, Anda tinggal klik, jadi Anda tinggal cari lagi kalau di text mode apa. Ya, di text mode. Jadi Anda tadi masuk ya, masuk ke start, masuk di search, ketik comment, lalu dia akan tampil comment prompt. Di comment prompt Anda buat dir akan tampil. Ya, akan tampil file-filenya. Jadi dari file tersebut Anda bisa lihat kalau di GUI perintahnya apa. Anda buat tabelnya. Cukup 10 saja. Nanti kita praktekkan benar atau salah yang Anda kerjakan. Ya. Mungkin itu saja hari ini pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi praktek. Oh ya, untuk pertemuan ke-8 kita akan mengadakan presentasi daripada tugas ini. Ya, dari setiap pertemuan itu Bapak letakkan sana tugas. Jadi dari tugas-tugas tersebut akan Bapak minta kepada Anda, Bapak akan acak untuk bisa mempresentasikan. Ya, pada pertemuan ke-8 kita akan mengadakan pertemuan secara daring menggunakan Google Meet, dan Bapak meminta untuk Anda mempresentasikan tugas yang dibuat pada masing-masingnya. Ya. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua sehat, Indonesia sehat, kita bisa kuliah kembali di kampus TMI Amik, kuliah secara tatap muka. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.